kita tiba di sini ya karena ada tugas. Yuk kita lihat terus liputannya. Nah, pemirsa, saya sekarang ada di pinggir Sungai Musi. Itu adalah Jembatan Ampera, jembatan merah yang menjadi ikon dari kota Palembang. Jadi kalau kita datang ke Palembang, memang harus menyempatkan diri untuk foto di sini karena ini adalah salah satu ikonnya. Ada beberapa tempat wisata. Jadi sungai ini luar biasa besar sekali ya. Dan ada sejumlah perahu atau ketek kalau mau nyebrang. Ya. Nah, pemirsa, saya sekarang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin. Jadi museum kesultanan di kota Palembang. Tadi kita dari Jembatan Ampera kemudian ke Benteng Kuto Besa, kemudian lokasinya berdekatan. Jadi sambil jalan kaki. Karena di sini ada beberapa peninggalan dari Sultan Mahmud Badarudin. Yuk kita lihat. Museum ini terletak di kawasan wisata Benteng Kuto Besa atau BKB Palembang. Bangunan megah berukuran panjang 32 meter, lebar 22 meter dan tinggi sekitar 17 meter. Berarsitektur Eropa dibangun oleh kolonial Belanda mulai tahun 1823 dan selesai pada tahun 1825. Bangunan ini sebelumnya dipakai sebagai rumah dinas residen Belanda di Palembang. Sebelum bangunan yang sekarang menjadi museum ini, didirikan sebuah keraton yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau Sultan Mahmud Badarudin I sekitar tahun 1737 Masehi. Pemirsa, kita harus buka sepatu dulu sebelum kita masuk ke Museum Sultan Mahmud Badarudin ya. Atau kita pakai kaos kaki. Nah, pemirsa, saya sekarang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin yang ada di dalam, tadi dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi ini dulu adalah residen, mungkin zaman-zaman penjajahan Belanda, kemudian sekarang menjadi sebuah museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Palembang. Jadi banyak sekali peninggalan-peninggalan dan relief-relief terkait dengan keberadaan kota Palembang dan sejarahnya Sriwijaya sampai saat ini ya. Setelah kekalahan Sultan Palembang Darussalam dalam peperangan melawan Belanda pada tahun 1821 yang ditandai dengan disingkirkannya Sultan Mahmud Badarudin II, selanjutnya keraton dihancurkan. Seiring dengan berjalan waktu dan dinamika sejarah yang terjadi di kota Palembang, fungsi bangunan ini sudah silih berganti. Mulai dari markas tentara Jepang pada masa pendudukan, teritorial Kodam II Sriwijaya di awal kemerdekaan, beralih pengelolaan kepemerintahan kota Palembang sampai akhirnya menjadi museum. Nama museum diambil dari nama pahlawan asal Palembang, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II karena semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan dan berjasa sangat luar biasa dalam menjajah penjajah. Nah, pemirsa, ini adalah kawasan olahraga Jakabaring, Kota Palembang. Luar biasa, salah satunya nih, Stadion Sriwijaya. Jadi kalau Anda penggemar sepak bola Sriwijaya FC, ini biasanya tempat bertanding di sini dan besar sekali.
luar biasa. Sekarang memang lagi perbaikan, saya lihat lagi ada renovasi, mungkin rumputnya yang diperbaiki. Kemudian ini ya, keren tempatnya ya, keren sekali. Pemirsa, Jakabaring Sport City atau Kompleks Olahraga Jakabaring adalah kompleks dari berbagai fasilitas olahraga di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Kompleks ini di atas lahan seluas 325 hektar, terletak di wilayah seberang Ulu sejauh 5 km dari pusat kota Palembang. Kompleks olahraga ini merupakan tempat penyelenggaraan PON ke-16 tahun 2004 dan SEA Games ke-26 tahun 2011. Selain menjadi tempat olahraga kelas dunia di Palembang, ternyata Jakabaring juga mempunyai objek wisata dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang sedang berkunjung ke sana. Ini rumput sintetis ya, jadi di pinggir-pinggirnya. Ini rumputnya keren sekarang, kayaknya lagi ada perbaikan, pergantian rumput. Gagah sekali lapangannya ya. Bisa. Ya, jadi kita sekarang menuju ke Pulau Kemarau. Jadi di situ ada pagoda besar tinggi, ciri khas dari Palembang. Kita naik cetek perahu dia, kira-kira 15 sampai 20 menit. Kota Palembang memang selalu menjadi salah satu destinasi wisata terfavorit di Sumatera. Jika Anda berkesempatan liburan ke Palembang, jangan lupa singgah ke Pulau Kemarau, karena pulau yang satu ini memiliki cerita yang unik dan keistimewaan yang sangat melegenda. Pulau Kemarau terletak di kawasan Sungai Musi, dan bisa ditempuh dalam waktu 20 menit dari dermaga Benteng Kutu Besar. Pulau ini tidak terlalu besar, karena luasnya kurang lebih hanya 30 hektar dan dihuni ratusan orang saja. Namun, Pulau Kemarau tidak pernah sepi karena selalu dipadati oleh wisatawan. Akhirnya kita sampai di Pulau Kemarau, tempat pagoda yang terbesar ya. Kita jalan-jalan terus. Salah satu daya tarik Pulau Kemarau terletak pada bangunan pagoda di bagian tengah pulau. Arsitektur pagoda tersebut sangat mirip dengan pagoda ala negeri tirai bambu. Sisi-sisi dinding pagoda 9 lantai ini menggambarkan legenda Pulau Kemarau. Bagian atas pagoda terdiri tempat ibadah umat Buddha yang sering digunakan masyarakat etnis Tionghoa, sehingga tak heran bila pagoda ini ramai dikunjungi menjelang Hari Raya Imlek atau Hari Raya Buddha lainnya. Bahkan, beberapa ruangan di dalam pagoda juga sering digunakan para peserta festival Imlek untuk menginap. Pemirsa, saya sekarang sudah ada di depan pagoda atau wihara ya ini ya. Ini yang terbesar menjadi ikon dari Pulau Kemarau. Luar biasa tinggi sekali, yang ini menjadi pusat kita untuk wisata. Yuk kita lihat ke dalam. Ini adalah wihara. Jadi ceritanya dulu seorang putri kerajaan Siti Fatimah kemudian menikah atau dipersunting oleh keluarga dari Tionghoa, kemudian diajak ke Tionghoa setelah 7 hari, kemudian balik ke Palembang, diberikan hadiah berupa guci dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan di tempat ini katanya itu memang karena dilihat hadiahnya kurang ini dibuang. Ternyata di dalam guci itu ada hal yang sangat menarik dan barulah mereka kemudian nyemplung, dan ketiga-tiganya nyemplung akhirnya sampai tidak ada, dan itu sebagai hal yang dikenang. Kemudian setiap orang datang sini adalah mengenang ketiga orang yang hilang di sekitar ini. Jadi ini di sini tempat sembahyangnya. Ada lantai 9. Tepat di samping pagoda, ada kelenteng Hok Jingbyo yang lebih populer disebut kelenteng Koan Aim. Di depan kelenteng yang dibangun tahun 1962 ini terdapat makam Tamdun An, Siti Fatimah dan pengawalnya yang dipercaya sebagai asal-usul terbentuknya Pulau Kemarau. Kisah Pulau Kemarau dipercaya berasal dari legenda cinta seorang saudagar Tiongkok dan putri asli Palembang.
Keistimewaan Pulau Kemarau tentu membuat Anda tertarik untuk berkunjung dan menyaksikan keunikannya secara langsung. Jangan tunda lagi rencana liburan ke Palembang. Jadi kita sudah selesai di Pulau Kemarau. Kita akan menuju lagi ke tempat-tempat wisata lain ya. Terima kasih, luar biasa kenangannya di Pulau Kemarau ya. Ya pemirsa, saya sekarang ada di Taman Bukit Siguntang, Kota Palembang. Ini katanya ceritanya adalah taman makam dari raja-raja yang dulu. Tempatnya memang agak beda dengan suasana di Kota Palembang. Walaupun ini sebetulnya ada di dalam kota. Yuk kita lihat, ini ada unsur-unsur Bali, saya lihat putih hitam di kota-kota. Yuk kita ngalas. Ya, jadi kita sudah ada di puncak Bukit Siguntang. Itu adalah makam raja-raja katanya di sini ya. Jadi memang ada yang menunggui. Jadi kalau kita misalnya nanti datang sini mau ziarah juga sudah ada petugasnya. Nah, seperti ini juga ada. Ini Panglima Bagus sekarang ya. Sama Panglima Bagus Kuning. Jadi ditungguin di situ. Silakan kalau misalnya bagi Anda yang berkunjung ke Bukit Siguntang ya, silakan lakukan ziarah ya. Bukit Siguntang atau kadang disebut juga Bukit Siguntang adalah sebuah bukit kecil setinggi 29-30 meter dari permukaan laut yang terletak sekitar 3 km dari tepian utara Sungai Musi dan masuk dalam wilayah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Secara administratif, situs ini termasuk Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Bukit ini berjarak sekitar 4 km dari barat daya pusat Kota Palembang. Dapat dicapai dengan menggunakan angkutan umum menuju jurusan Bukit Besar. Di lingkungan sekitar bukit ini ditemukan beberapa temuan purbakala yang dikaitkan dengan Kerajaan Sriwijaya yang berjaya sekitar kurun abad ke-6 sampai ke-13 Masehi. Di puncak bukit ini terdapat beberapa makam yang dipercaya sebagai leluhur warga Palembang. Oleh masyarakat setempat, kompleks ini dianggap keramat dan menjadi tempat tujuan ziarah. Kini kawasan ini menjadi taman purbakala untuk menjaga artefak-artefak yang mungkin masih belum terungkap. Nama Bukit Siguntang dipakai sebagai nama salah satu kapal laut milik TNI, yaitu KM Bukit Siguntang. Al-Quran Al-Akbar menjadi wisata religi ternama dan menjadi ikon Kota Palembang. Al-Quran megah ini menjadi koleksi pondok pesantren Al-Isyaniyah. Lokasinya berada di Jalan Moamin, Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lembaran mushaf tersusun rapi setinggi 15 meter, hampir mencapai atap bangunan. Warna ukirannya begitu menawan, seluruh ruangannya bernuansa coklat keemasan. Tiap lembar memiliki ketinggian 177 cm, lebar 140 cm, dan tebal kayu 2,5 cm. Jika digabungkan ketebalan mushaf Al-Akbar mencapai 9 meter, menyamai lebar sebuah rumah. Tak heran Museum Rekor Indonesia atau MURI menobatkannya sebagai Al-Quran terbesar dan terberat di dunia. Selain berfoto, wisatawan lebih tenang dan merasa kagum, menyelami keagungan mushaf terbesar di dunia yang ada di Palembang ini. Keindahan dengan nuansa warna keemasan begitu menawan. Tak heran Al-Quran Al-Akbar sering dijuluki Al-Quran raksasa. Total papan mushaf Al-Akbar berjumlah 630 halaman. Setiap lembar memiliki 2 muka halaman yang tersusun rapi pada rangka penyangga besi, menjulang ke atas bak sebuah dinding raksasa dengan keindahannya. Tiket masuknya Rp20.000 per wisatawan.